Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 tertulis seperti demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang terkasih, kita meyakini betul bahwa Allah mati untuk kita umatnya. Hal yang menjadi pertanyaan menohok adalah, kalau kita sudah mengenali bahwa Allah mati sampai di kayu salib, hanya untuk kita yang berdosa, apakah kita juga begitu yakin seluruh hidup kita untuk Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini kita mulai ragu, bukan? Karena dalam kenyataannya kita memang menjadi orang Kristen yang dalam kenyataannya tidak sepenuhnya hidup dalam Kristus. Kita kadang merasa puas ketika kita sudah datang ke gereja sebagai jemaat yang manis, diam dan tidak membuat masalah. Padahal menjadi seorang Kristen bukan hanya sebatas itu. Kita membutuhkan militansi untuk terus memberitakan Kristus melalui pengajaran dan sikap hidup kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika menulis surat kepada Timotius. Paulus menulis surat supaya ia mampu mengarahkan Timotius dan memberikan bimbingan serta dorongan yang saat itu Timotius sedang menjadi pemimpin gereja yang muda. Paulus mengingatkan Timotius agar berani memberitakan firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya yang dimaksudkan Paulus saat itu merujuk pada situasi atau kondisi yang bisa mempengaruhi efektivitas atau kelancaran pelayanan dan penyebaran Injil. Dalam konteks tersebut, baik dan tidak baik waktunya berkaitan dengan kondisi sosial politik yang tidak selalu mendukung pemberitaan Injil, bahkan lebih cenderung menjadi penghalang dalam pemberitaan Injil. Saudara yang terkasih, Paulus tidak menyangkali bahwa dalam pemberitaan Injil ada banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Contohnya, tidak semua orang terbuka terhadap ajaran yang sehat. Mereka justru mengagung-agungkan pengajar-pengajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, Paulus mendorong Timotius untuk tetap teguh di dalam kebenaran dan tidak goyah dalam menghadapi penghalang dan penentang yang saat itu terjadi. Saudara, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa sih pemberitaan Injil itu harus dilakukan meskipun situasi baik atau tidak baik? Dan melalui nasihat Paulus kita mengerti bahwa pemberitaan Injil harus terus dikerjakan karena itu kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian menjadi umat Tuhan yang telah mendapatkan anugerah dan keselamatan bukan hanya menikmati keselamatan itu saja, tetapi memberitakan anugerah keselamatan itu bagi sesama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dengan menjadi pemberita Injil melalui kata dan perbuatan, kita sedang menunjukkan sikap hati yang mengasihi Tuhan dan sesama secara militan. Kita bukan hanya berdiri sebagai fans Tuhan yang ngumpul ramai di sekitarnya, tetapi kita menjadi murid yang setia dalam keadaan apapun. Saudara yang terkasih, dalam pandangan firman ini, menjadi umat percaya bukan hanya menjadi jemaat yang manis tanpa membuat masalah, tetapi menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya adalah menjadi umat yang giat melayani pemberitaan kabar baik melalui kata dan perbuatan.
Pemberitaan yang dilakukan tidak boleh berhenti karena tantangan, tetapi justru melaluinya keberanian kita diasah untuk melakukan hal-hal yang memperluas kerajaan Allah. Karena itu, kabarkanlah kabar baik dari Tuhan hari ini. Tularkanlah kasih yang telah kita terima dari Kristus, dan Tuhan menyertai kita untuk tugas ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami diingatkan kembali bahwa kami diselamatkan dan dilimpahkan berbagai anugerah yang begitu mahal dalam kehidupan kami. Dan yang paling mahal diantaranya adalah keselamatan yang bersumber dari Engkau. Kami tahu saat ini untuk kami dipanggil menjadi bagian dari misimu dalam memberitakan kabar baik yang bersumber darimu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami menjadi umat Tuhan yang menghayati peran dan fungsi kami, menghayati tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Tuntun dan kuatkan kami ketika kami menghadapi rintangan, dan mampukan kami untuk berhikmat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hidup kami adalah surat yang siap dibaca oleh sesama di sepanjang hari ini dan di sepanjang hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.